Selamat pagi, kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sami Putri Wilang Icaswari dengan NIM akhir 065, absen 14, dan rekan saya, Dinda Prasetya Dewi dengan NIM akhir 066, absen 15. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada bab sebelumnya kita telah mempelajari mengenai laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih perusahaan atau entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Yang pertama adalah prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak menjadi suatu entitas tunggal. Titik awal dari persiapan pembuatan laporan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas terpisah. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, seluruh nilai yang akan ditertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan ataupun anak perusahaan ataupun kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan perusahaan yang dikonsolidasi adalah perusahaan tunggal. Nah, perlu diingat bahwa tidak terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi tersebut. Induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai entitas legal dan akuntansi terpisah, masing-masing memiliki pembukuannya secara terpisah. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo akun diambil dari pembukuan terpisah, baik dari induk perusahaan dan tiap anak perusahaan, kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Adapun format kertas kerja konsolidasi bisa dilihat pada slide. Nah, kertas kerja konsolidasi memiliki 4 kolom yang terdiri dari nama pos, data neraca saldo, ayat jurnal eliminasi, dan juga konsolidasi. Pada data neraca saldo terdapat 2 kolom yaitu induk dan juga anak, sedangkan pada ayat jurnal eliminasi memiliki 2 kolom yaitu debit dan juga kredit. Dalam kertas kerja konsolidasi terdapat ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan terpisah tersebut. Ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan ataupun menurunkan total saldo gabungan dari masing-masing akun sehingga hanya transaksi dari pihak eksternal saja yang akan tercantum dalam angka konsolidasi. Selanjutnya adalah penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kondisi konsolidasi yang paling sederhana terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dengan hubungan istimewa dikonsolidasi sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan melalui penggabungan usaha atau melalui pembentukan usaha baru. Jadi yang pertama adalah kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Dapat dilihat pada slide, ada figur 4 strip 2 yang merupakan laporan posisi keuangan PT Induk dan PT Anak 1 Januari 2001 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Pada contoh yang pertama, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300 juta. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar dari masing-masing aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada figur 4 strip 2. Karena PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak dan PT Anak hanya memiliki satu jenis saham beredar, maka total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak. Jadi bisa dilihat pada ilustrasi yang ada di slide, biaya perolehan investasi itu adalah sebesar 300 juta, di mana nilai buku yang terdiri dari saham biasa PT Anak ditambah dengan saldo laba itu adalah sebesar 300 juta. Sehingga menghasilkan perbedaan antara nilai buku dengan harga perolehan itu adalah 0. Nah, PT Induk mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal kombinasi bisnis dengan ayat jurnal investasi pada saham PT Anak pada kas sebesar 300 juta untuk mencatat pembelian saham PT Anak. Adapun laporan keuangan tersendiri PT Induk dan PT Anak setelah sesaat kombinasi bisnis disajikan pada slide.
Nah, pada figur yang disajikan di slide, laporan keuangan PT Induk berubah untuk mencerminkan penggunaan kas sebesar 300 juta dan untuk mencatat investasi pada saham PT Anak dengan nilai yang sama. Perhatikan bahwa kas 300 juta ini dibayarkan kepada pemegang saham PT Anak dan bukan kepada perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kas yang dibayarkan tidak lagi dalam entitas konsolidasi. Nah, dapat dilihat pada slide, berikut merupakan kertas kerja untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi dilakukan. Pada kertas kerja konsolidasi terdapat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk mengeliminasi akun investasi pada saham PT Anak dan akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Di mana hal ini dilakukan dengan membuat ayat jurnal dalam kertas kerja, yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta, pada investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta untuk mengeliminasi saldo investasi. Tabel selanjutnya itu adalah laporan posisi keuangan konsolidasian yang disusun langsung dari kolom terakhir yang terdapat di kertas kerja konsolidasian pada figur sebelumnya. Selanjutnya adalah akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba atau earning power perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku yang akan diakuisisi. Nah, proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi hanya sedikit lebih sulit pada saat 100% saham yang dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Jadi untuk ilustrasinya, PT Induk membeli semua saham biasa beredar PT Anak seharga 340 juta tunai pada tanggal 1 Januari 2001. Di mana dalam pembelian ini, PT Induk membayar 40 juta lebih tinggi daripada nilai buku saham tersebut. Nah, jadi bisa dilihat ilustrasinya, biaya perolehan investasi yaitu sebesar 340 juta dengan nilai buku sebesar 300 juta, sehingga menghasilkan perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan sebesar 40 juta, di mana PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut dengan ayat jurnal, investasi pada saham PT Anak, pada kas sebesar 340 juta untuk mencatat pembelian saham PT Anak. Nah, pada saat harga beli lebih tinggi daripada nilai buku yang dieliminasi, ayat jurnal eliminasi yang pertama termasuk debit ke dalam akun clearing untuk menyamakan antara jumlah debit dan kredit. Akun clearing tersebut disebut dengan selisih pembelian. Selisih merupakan selisih antara biaya perolehan investasi yang dicatat di pembukuan induk perusahaan dengan nilai buku saham yang diakuisisi berdasarkan akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Adapun ayat jurnal kertas kerja yang digunakan untuk mengeliminasi akun investasi PT Induk dan akun ekuitas pemegang saham PT Anak adalah saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta, dan selisih sebesar 40 juta pada investasi pada saham PT Anak sebesar 340 juta untuk mengeliminasi saldo investasi. Nah, ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi daripada nilai buku saham tersebut. Yang pertama adalah kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Pemeriksaan atau pembukuan perusahaan yang diakuisisi dapat mengungkapkan adanya kesalahan yang substansial. Jika terdapat kesalahan atau penghilangan tersebut, maka harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Koreksi ini diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya sesuai dengan PSAK 25. Yang kedua adalah selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Dalam banyak kasus, nilai wajar dari aset bersih perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi daripada nilai bukunya. Akibatnya, harga beli lebih tinggi daripada nilai buku saham yang diakuisisi. Prosedur yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi harus menghasilkan semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Penilaian ini dapat dicapai dengan dua cara. Yang pertama, aset dan kewajiban anak perusahaan direvaluasi langsung pada pembukuan anak perusahaan. Dan yang kedua, dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan revaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan pada harga beli di atas nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi perusahaan yang diakuisisi, yang disebut dengan goodwill.
Oleh karena itu, setelah aset dan anak perusahaan yang dapat diidentifikasi telah dinyatakan pada nilai wajar, sisa selisih debit akan dialokasikan sebagai goodwill. Yang terakhir adalah akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai wajar aset bersih. Terdapat banyak kasus di mana perusahaan membeli saham yang diperdagangkan di pasar modal pada harga lebih rendah daripada nilai wajar asetnya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa aset atau liabilitas pengakuisisi mungkin terspesifikasi secara salah atau karena transaksi merefleksikan penjualan yang secara terdesak. Nah, selanjutnya, jika nilai wajar dari konsiderasi yang diberikan tetap lebih kecil dibandingkan nilai wajar dari aset bersih yang diperoleh, pertumbuhan yang disebabkan oleh pengakuisisi diakui sebagai perbedaan. Materi yang selanjutnya adalah penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi kepemilikan. Sebagai suatu entitas tunggal, seperangkat laporan keuangan dasar entitas konsolidasi terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan arus kas. Pendekatan yang diterapkan untuk menyiapkan satu set laporan keuangan konsolidasian setelah kombinasi bisnis sama dengan yang digunakan dalam menyiapkan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah tanggal kombinasi bisnis. Karena konsolidasi sesaat setelah akuisisi anak perusahaan melibatkan perubahan-perubahan sejalan dengan berlalunya waktu, maka hasil dari laporan keuangan sangat bergantung pada penerapan konsep laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Yang pertama, laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi mencakup 100% pendapatan dan beban terlepas dari persentase kepemilikan induk perusahaan. Dalam ketiadaan transaksi dalam perusahaan konsolidasi, laba bersih konsolidasi sama dengan pendapatan induk perusahaan dari operasi pribadi, tidak termasuk investasi yang datang dari anak perusahaan konsolidasian, ditambah dengan pendapatan bersih dari setiap anak perusahaan konsolidasian yang disesuaikan dengan selisih yang dihapus. Ketika anak perusahaan dimiliki seluruhnya oleh induk perusahaan, semua laba induk perusahaan dan anak perusahaan menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Jika satu atau lebih anak perusahaan konsolidasi tidak dimiliki sepenuhnya, porsi dari laba konsolidasi diakui oleh kepentingan non-pengendali. Dalam kasus ini, pendapatan yang diakibatkan dari kepentingan non-pengendali dikurangi dari laba bersih konsolidasi pada bagian awal laporan laba rugi, hingga kemudian muncul laba bersih konsolidasi yang disebabkan oleh kepentingan pengendali. Selanjutnya adalah saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi adalah bagian dari laba yang tidak didistribusikan oleh perusahaan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Saldo laba konsolidasi di akhir periode sama dengan saldo laba konsolidasi di awal ditambah laba bersih konsolidasi yang disebabkan oleh kepentingan non-pengendali dikurangi dividen yang diumumkan oleh induk perusahaan. Saldo laba konsolidasi dihitung dengan menambahkan secara bersama-sama saldo laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri dan bagian induk perusahaan atas laba bersih tiap anak perusahaan sejak tanggal akuisisi disesuaikan dengan penghapus bukuan selisih dan penurunan goodwill. Pendekatan yang sama digunakan dalam menghitung saldo laba induk perusahaan. Ketika induk perusahaan menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi anak perusahaan yang dikonsolidasi dalam pembukuannya. Jika induk perusahaan mencatat investasi di perusahaan menggunakan metode ekuitas dalam pembukuannya, saldo laba tiap anak perusahaan dieliminasi seluruhnya ketika anak perusahaan tersebut dikonsolidasi. Adapun format kertas kerja yang digunakan dalam praktik untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian yaitu kertas kerja 3 bagian atau 3-part work paper, di mana tiap bagian berisi 3 laporan keuangan dasar. Jadi bisa dilihat pada slide. Bagian atas itu terdapat bagian laporan laba rugi, yang kedua di bagian tengah itu terdapat laporan saldo laba, dan di bagian paling bawah itu ada laporan posisi keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Dinda Prasya Dewi dengan NIM 066 akan mempresentasikan mengenai konsolidasi sesaat setelah akuisisi 100% kepemilikan dibeli pada nilai buku. Jadi, 3 laporan keuangan konsolidasian diperoleh dari data yang dicatat pada pembukuan masing-masing perusahaan yang dikonsolidasi. Saldo akun yang diperoleh diletakkan dalam kertas kerja 3 bagian, lalu dibuat ayat jurnal untuk mengeliminasi pengaruh kepemilikan dan transaksi antar perusahaan. Untuk melihat proses konsolidasi sesaat setelah akuisisi, diasumsikan pada tanggal 1 Januari 20X1, PT Induk membeli semua saham biasa PT Anak pada nilai buku yang mendasari sebesar 300 juta.
Pada saat itu, PT Anak mempunyai saham biasa beredar sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 100 juta. Situasi kepemilikan yang dihasilkan dari keterangan tersebut adalah biaya perolehan investasi sebesar 300 juta, pada nilai buku itu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba PT Anak sebesar 100 juta, dijumlahkan mendapatkan 300 juta dan merupakan bagian dari PT Induk sebesar 100%. Selisih antara nilai buku dan harga perolehan di sini adalah 0. Di sini PT Induk mencatat investasinya di saham PT Anak dengan menggunakan metode ekuitas. Tahun awal kepemilikan. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Induk mencatat pembelian saham biasa PT Anak dengan ayat jurnal sebagai berikut. Selama tahun 2021, PT Induk mencatat laba operasi sebesar 140 juta, tidak termasuk pendapatan dari investasi pada PT Anak, dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Pada PT Anak, melaporkan laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Maka ayat jurnal induk perusahaan yaitu PT Induk mencatat pendapatan dan dividen dari PT Anak menggunakan metode ekuitas dengan ayat jurnal sebagai berikut. Selanjutnya, atas keterangan-keterangan tadi, di slide telah ditampilkan figur 410 di mana terdapat informasi terpilih atas PT Induk dan PT Anak pada tanggal 1 Januari 2021 dan informasi ini adalah untuk tahun 2021 dan 2022. Sebelumnya, saham biasa 1 Januari 2021 pada PT Induk sebesar 500 juta dan pada PT Anak sebesar 200 juta. Saldo laba 1 Januari 2021 pada PT Induk sebesar 300 juta dan pada PT Anak sebesar 100 juta. Untuk tahun 2021, laba operasi terpisah PT Induk diketahui sebesar 140 juta. Laba neto PT Anak sebesar 50 juta dan dividen pada PT Induk sebesar 60 juta, pada PT Anak sebesar 30 juta. Untuk tahun 2022, perhitungannya akan ada pada bagian tahun kedua kepemilikan dan tahun-tahun setelahnya yang saya akan jelaskan nanti. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi tahun awal kepemilikan. Setelah semua ayat jurnal, termasuk ayat jurnal penyesuaian dibuat dalam pembukuan PT Induk dan PT Anak, maka kertas kerja konsolidasi dipersiapkan. Saldo akun disesuaikan dari pembukuan PT Induk dan PT Anak, diletakkan pada dua kolom pertama di kertas kerja. Kemudian, seluruh saldo yang mencerminkan transaksi atau kepemilikan antar perusahaan dieliminasi pada proses konsolidasi. Ayat jurnal eliminasi yang disajikan di teks ditandai dengan huruf E di sebelah kiri nomor ayat jurnal. Setiap kali ayat jurnal tersebut disajikan di luar kertas kerja. Dalam contoh ini, akun-akun yang harus dieliminasi karena kepemilikan antar perusahaan adalah akun ekuitas pemegang saham PT Anak, termasuk dividen yang diumumkan, investasi PT Induk di saham PT Anak, dan pendapatan PT Induk dari PT Anak. Walaupun akun-akun tersebut dapat dieliminasi menggunakan satu ayat jurnal, biasanya digunakan dua ayat jurnal untuk menghindari kompleksitas dari satu ayat jurnal yang besar. Ayat jurnal eliminasi pertama yaitu E18 menghapuskan pendapatan investasi yang terdapat dalam laporan laba rugi induk perusahaan dan bagian induk perusahaan atas dividen yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode tersebut. Berdasarkan metode ekuitas, induk perusahaan mengakui bagiannya sebesar 100% atas laba anak perusahaan pada pembukuan tersendiri. Akan tetapi dalam laporan laba rugi konsolidasian, masing-masing akun pendapatan dan beban dari anak perusahaan digabungkan dengan pendapatan dan beban dari PT Induk. Oleh karena itu, pendapatan yang diakui induk perusahaan dari semua anak perusahaan yang dikonsolidasikan harus dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda. Dividen anak perusahaan yang dibayarkan ke induk perusahaan harus dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian
sehingga hanya pengumuman dividen ke pemegang saham di luar entitas konsolidasi yang diperlukan sebagai dividen. Akun investasi dikredit untuk selisih antara pendapatan investasi dan bagian induk perusahaan atas dividen anak perusahaan. Selisih itu mencerminkan perusahaan bersih dalam akun investasi selama periode tersebut. Saldo akun investasi meningkat sebesar 20 juta selama tahun 2021 dan kemudian dimasukkan kredit sebesar 20 juta dalam akun investasi pada kertas kerja menyebabkan saldo akun kembali ke saldo 300 juta pada awal periode. Ayat jurnal eliminasi kedua menghilangkan klaim kepemilikan antara perusahaan dan atas ekuitas pemegang saham dari anak perusahaan pada awal periode. Ayat jurnalnya yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta, pada investasi pada saham PT Anak sebesar 300 juta. Ayat jurnal ini mengkreditkan akun investasi sebesar saldo awal periode dan bersama ayat jurnal E18 mengeliminasi seluruh saldo akun investasi pada akhir periode. Saham biasa dan saldo laba didebit dengan ayat jurnal E19 sebesar saldo awal periode. Saldo laba akhir tidak pernah disesuaikan langsung pada saat penyusunan kertas kerja 3 bagian. Akan tetapi, 3 komponen saldo laba akhir dieliminasi sendiri-sendiri. Saldo laba awal dieliminasi dengan ayat jurnal E19 dalam bagian kertas kerja, laporan saldo laba, dan laba dari anak perusahaan, dan dividen yang dieliminasi dalam ayat jurnal E18. Selanjutnya, pada slide telah ditampilkan figur part 11 yang merupakan kertas kerja metode ekuitas untuk laporan keuangan konsolidasian tahun awal kepemilikan akuisisi 100% pada nilai buku. Pada figur, teman-teman bisa memperhatikan bahwa ayat jurnal eliminasi yaitu E18 dan E19 telah dimasukkan pada kolom eliminasi dan menghasilkan hasil yang tertera pada kolom konsolidasi. Untuk anak panah yang ada di figur, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan dalam kertas kerja. Hubungan dalam kertas kerja. Kedua ayat jurnal eliminasi telah dimasukkan pada figur dan telah dilakukan penjumlahan secara mendatar dan menurun untuk menyelesaikan kertas kerja. Beberapa hal khusus yang harus diperhatikan sehubungan dengan kertas kerja keseluruhan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masing-masing dari 2 bagian pertama kertas kerja masuk ke dalam bagian di bawahnya dengan urutan yang logis. Sebagai bagian dari siklus akuntansi normal, laba bersih ditutup ke saldo laba dan saldo laba dicerminkan dalam laporan saldo laba pada kertas kerja. Dan saldo laba akhir dicatat dalam bagian laporan posisi keuangan pada kertas kerja. Teman-teman bisa memperhatikan bahwa pada kedua kasus atau seluruh baris termasuk ayat jurnal eliminasi dicatat ke depan atau carry forward. Teman-teman bisa memperhatikan arah dari anak panah pada figur. Yang kedua yaitu pembukuan berpasangan atau double entry. Mengharuskan total debit sama dengan total kredit untuk setiap ayat jurnal eliminasi dan untuk kertas kerja secara keseluruhan. Namun, karena beberapa ayat jurnal eliminasi diteruskan lebih dari satu bagian pada kertas kerja, maka total debit dan total kredit kemungkinan tidak akan sama pada kedua bagian pertama kertas kerja. Total debit dan kredit pada bagian laporan posisi keuangan paling bawah akan sama karena saldo kumulatif dari kedua bagian di atasnya dicatat ke bagian laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu dalam kertas kerja, bagian laporan posisi keuangan, total saldo harus sama dengan total kredit untuk tiap perusahaan dan untuk entitas konsolidasi. Yang keempat, apabila 1. Induk perusahaan menggunakan metode ekuitas untuk akuntansi investasinya. 2. Tidak terdapat laba belum terrealisasi dari transaksi antar perusahaan. Dan 3. Tidak terjadi penurunan goodwill
Laba bersih konsolidasi harus sama dengan laba bersih induk perusahaan, dan laba bersih saldo konsolidasi harus sama dengan saldo laba induk perusahaan. Ini berarti saldo laba untuk anak perusahaan harus dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda. Yang kelima yaitu proses klerikal lain juga terdapat dalam kertas kerja. Jumlah yang terdapat dalam baris paling bawah dari bagian laporan laba rugi pada saat dijumlahkan mendatar atau secara aljabar harus sama dengan angka yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi. Begitu pula dengan baris terakhir di bagian laporan saldo laba pada saat dijumlahkan mendatar harus sama dengan saldo laba konsolidasi. Selanjutnya adalah tahun kedua kepemilikan dan tahun-tahun setelahnya. Proses konsolidasi yang digunakan pada akhir tahun kedua dan periode-periode setelahnya pada dasarnya sama dengan prosedur yang digunakan pada akhir tahun pertama. Data saldo laba disesuaikan dari masing-masing perusahaan digunakan sebagai titik awal tiap kali penyusunan laporan keuangan konsolidasi karena tidak ada pembukuan terpisah untuk entitas konsolidasi. Perlu dilakukan pengecekan di tiap periode setelah akuisisi untuk memastikan bahwa saldo awal dalam laporan saldo laba konsolidasian dalam kertas kerja sama dengan saldo laba yang dilaporkan pada akhir periode sebelumnya. Semua ayat jurnal dieliminasi dan kertas kerja serupa dengan yang ditunjukkan pada tahun pertama kepemilikan. Ayat jurnal induk perusahaan yang pertama yaitu konsolidasi 2 tahun setelah akuisisi diilustrasikan dengan contoh berkelanjutan dari PT Induk dan PT Anak berdasarkan data pada figur 4.11. Laba PT Induk dari operasi terpisahnya untuk tahun 20X2 sebesar 160 juta dan ia membayar dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 75 juta di tahun 20X2 dan membayar dividen sebesar 40 juta. Ayat jurnal metode ekuitas yang dicatat oleh PT Induk pada tahun 20X2 yaitu ayat jurnal yang pertama, kas pada investasi pada saham PT Anak masing-masing sebesar 40 juta dan ayat jurnal selanjutnya yaitu investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 75 juta. Dengan ayat jurnal tersebut, saldo akun investasi yang dilaporkan PT Induk meningkat dari 320 juta pada tanggal 1 Januari 20X2 menjadi 335 juta pada tanggal 31 Desember 20X2. Dan laba bersih PT Induk dilaporkan sebesar 235 juta yang didapat dari 160 juta ditambah dengan 75 juta. Kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis. Sebelum masuk ke dalam kertas kerja, ayat jurnal E21 sebelumnya telah mengeliminasi pendapatan PT Induk dari PT Anak di tahun 20X2 dan pembayaran dari PT Anak untuk PT Induk. Selanjutnya, kredit ke akun investasi pada ayat jurnal E22 menghilangkan perubahan dalam akun investasi yang dicatat oleh PT Induk selama periode tersebut. Ayat jurnal E22 dapat teman-teman perhatikan pada slide. Selanjutnya adalah ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo awal investasi dan akun ekuitas pemegang saham dari anak perusahaan pada awal tahun 20X2 yang telah diterangkan pada ayat jurnal E23. Karena induk perusahaan membeli semua saham biasa anak perusahaan pada nilai bukunya dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas, saldo investasinya sama dengan ekuitas pemegang saham untuk anak perusahaan. Seluruh saldo laba anak perusahaan harus dieliminasi di tiap akhir periode. Saldo laba PT Anak sebesar 100 juta pada tanggal kombinasi bisnis tidak dapat dibeli oleh PT Induk dan karenanya harus dikeluarkan dari saldo laba konsolidasian. Kemudian, peningkatan saldo laba PT Anak sebesar 20 juta selama tahun 20X1 sudah termasuk dalam saldo laba PT Induk karena menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya adalah figur 4.12. Teman-teman dapat perhatikan pada figur jurnal ayat eliminasi E21 mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan dan E22
mengeliminasi saldo investasi awal telah dimasukkan ke dalam kertas kerja pada bagian kolom eliminasi sesuai dengan jumlah debit dan kreditnya. Selanjutnya adalah laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Dalam kertas kerja yang diilustrasikan, laba bersih konsolidasi untuk tahun 20X1 dan 20X2 tampak sebagai angka terakhir dalam bagian laporan laba rugi pada kertas kerja konsolidasian sisi paling kanan. Angka tersebut dapat dihitung seperti tabel yang tertera pada slide di sisi kiri. Pada ilustrasi tersebut, laba bersih konsolidasian sama dengan laba bersih induk perusahaan dengan metode ekuitas. Jika induk menggunakan metode biaya dalam mencatat investasinya di PT Anak, maka laba bersih konsolidasi tidak akan sama dengan laba bersih induk. Sementara untuk saldo laba konsolidasian adalah nilai terakhir yang muncul dalam bagian saldo laba pada kertas kerja di kolom konsolidasi. Saldo laba konsolidasi sama dengan saldo laba awal konsolidasi ditambah laba bersih konsolidasi dikurang dividen yang diumumkan atas saham biasa induk perusahaan. Perhitungannya terdapat pada tabel di slide pada sisi kanan. Materi selanjutnya adalah konsolidasi setelah akuisisi, kepemilikan 100% dan diakuisisi lebih besar dari nilai buku. Apabila perusahaan lain dibeli pada nilai yang melebihi nilai buku saham yang diakuisisi, maka akan timbul selisih yang harus dialokasikan ke aset dan liabilitas yang dibeli, termasuk goodwill yang dibeli. Revaluasi harus dibuat di kertas kerja konsolidasi setiap penyusunan laporan konsolidasian. Dalam konsolidasi, selisih pembelian dibebankan ke saldo aset dan liabilitas yang sesuai. Dan laba konsolidasi disesuaikan dengan jumlah yang kadaluarsa selama periode tersebut dengan membebankannya ke pos-pos beban terkait. Tahun awal kombinasi bisnis. Dan situasi kepemilikan dapat digambarkan seperti tabel yang telah tertera pada slide dan diketahui selisih antara nilai buku dan harga perolehan yaitu sebesar 87.500.000. Pada tahun kombinasi bisnis, seluruh aset dan liabilitas PT Anak memiliki nilai wajar yang sama dengan nilai buku, kecuali pada persediaan selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 5 juta, pada tanah selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 10 juta, dan pada bangunan dan peralatan selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 60 juta. Dan total selisih antara nilai wajar dan nilai buku pada akun-akun tersebut adalah 75 juta. Dari total selisih 87.500.000, sebesar 75 juta tadi terkait dengan aset teridentifikasi PT Anak. Sisanya sebesar 12.500.000 dialokasikan sebagai goodwill. Alokasi selisih akan tampak seperti berikut. Atas keterangan tersebut, ayat jurnal induk perusahaan selama tahun 20X1, PT Induk mencatat pendapatan dan dividen dari PT Anak menggunakan metode ekuitas dengan ayat jurnal di mana ayat jurnal 24 untuk mencatat dividen dari PT Anak, ayat jurnal 25 mencatat dividen dari PT Anak, dan ayat jurnal 26 mencatat pendapatan metode ekuitas. Sebagai tambahan, diperlukan juga ayat jurnal tambahan untuk mengakui penghapus bukuan selisih. Sebesar 12.500.000 bagian dari selisih atau diferensial diatribusikan ke goodwill dengan menggunakan metode ekuitas juga disesuaikan pada pembukuan PT Induk. Goodwill akan diturunkan dari kerugian penurunan nilai goodwill diakui ketika membuat laporan keuangan konsolidasian. PSAK 15 menunjukkan bahwa penyesuaian metode ekuitas dibuat untuk menunjukkan penurunan goodwill. Tambahan ayat jurnal yaitu laba dari anak perusahaan sebesar 3 juta pada investasi pada saham PT Anak sebesar 3 juta. Kertas kerja konsolidasi tahun kombinasi bisnis. Dua ayat jurnal pertama mengeliminasi laba dan dividen dari anak perusahaan yang dicatat oleh PT Induk dan mengeliminasi akun investasi serta akun ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu jurnal E29 mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan dan ayat jurnal E30 mengeliminasi saldo investasi awal. Ayat jurnal
E29 menghapus pengaruh bersih laba akrual yang dicatat oleh induk selama tahun 2021 di dalam ayat jurnal sebelumnya, yaitu ayat jurnal 26, 27, 28, dan 29, serta menghapus dividen yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan pada ayat jurnal 25. Eliminasi kedua, yaitu E30, menghapus saldo akun ekuitas pemegang saham untuk anak perusahaan dan akun investasi induk perusahaan pada awal periode. 3 jurnal eliminasi tambahan yang diperlukan dalam kertas kerja untuk mengalokasikan dan menurunkan nilai selisih, yaitu ayat jurnal E31 untuk mengalokasikan selisih awal, ayat jurnal E32 mengamortisasi selisih yang terkait dengan bangunan dan peralatan, dan ayat jurnal E33 yang menerangkan penurunan goodwill untuk penurunan nilai. Atas ayat jurnal tersebut, di slide telah ditampilkan figur 413 yang merupakan kertas kerja metode ekuitas untuk laporan keuangan konsolidasian tahun kombinasi bisnis 100%, akuisisi di atas nilai buku. Pada figur telah dimasukkan ayat jurnal eliminasi, yaitu ayat jurnal eliminasi 29 mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, eliminasi 30 mengeliminasi saldo investasi awal, 31 mengalokasikan selisih atau diferensial awal, 32 amortisasi selisih atau diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan, dan 33 amortisasi selisih atau diferensial terkait dengan goodwill. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Seperti yang dapat dilihat di kertas kerja, laba bersih konsolidasi tahun 2021 adalah 176.500.000 dan saldo laba konsolidasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar 416.500.000. Nilai ini dapat dihitung seperti ditunjukkan pada figur 414. Teman-teman bisa memperhatikan bahwa laba bersih dan saldo laba konsolidasi berkurang oleh penghapus bukuan selisih pembelian dan penurunan nilai goodwill. Tahun kedua kepemilikan, prosedur konsolidasi yang digunakan pada akhir tahun kedua dan periode-periode selanjutnya pada dasarnya sama dengan prosedur yang digunakan pada akhir tahun pertama. Konsolidasi 2 tahun setelah akuisisi diilustrasikan dengan melanjutkan contoh yang digunakan untuk tahun 20X1. Selama tahun 20X2, PT Induk memperoleh laba dari hasil operasinya sendiri sebesar 160 juta dan membayar dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 75 juta dan membayar dividen sebesar 40 juta. Ayat jurnal induk perusahaan yang dapat dibuat atas keterangan tersebut adalah yang pertama, yaitu ayat jurnal 34 yang mencatat dividen dari PT Anak sebesar 40 juta, ayat jurnal 35 yang mencatat pendapatan metode ekuitas sebesar 75 juta, dan ayat jurnal 36 yang mengamortisasi selisih yang terkait dengan bangunan dan perawatan sebesar 6 juta. Ayat jurnal 36 untuk mencatat amortisasi tahun 20X2 dari selisih yang berhubungan dengan bangunan dan peralatan sama dengan ayat jurnal 28 yang dicatat di PT Induk tahun 20X1 karena menggunakan metode garis lurus. Maka perubahan akun investasi induk perusahaan untuk tahun 20X1 dan 20X2 dapat diringkas sebagai berikut, yaitu pada tahun 20X2, saldo pada awal tahun adalah 396.500.000 ditambah dengan pendapatan dari anak perusahaan sebesar 69 juta yang didapat dari selisih antara laba anak perusahaan yang diakui oleh induk dengan amortisasi selisih terkait dengan bangunan dan peralatan. Kemudian dikurangi dengan dividen yang diterima dari anak perusahaan sebesar 40 juta. Maka memperoleh saldo akhir tahun pada tahun 20X2 yaitu sebesar 425.500.000. Kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis. Kertas kerja untuk menyusun satu set laporan keuangan konsolidasian tahun 20X2 diilustrasikan sebagaimana pada figur 416 yang akan ditampilkan setelah membuat ayat jurnal berikut ini. Ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun 20X2 sama dengan pada akhir tahun 20X1. Ayat jurnal pertama di kertas kerja E37 mengeliminasi laba PT Induk dari PT Anak dan dividen PT Anak tahun 20X2. Ayat jurnal kedua yaitu ayat jurnal E38 menghapus saldo ekuitas pemegang saham anak perusahaan dan akun investasi induk perusahaan pada awal periode. Secara bersamaan, ayat jurnal E37 dan E38 menghapus keseluruhan saldo akun investasi induk perusahaan.
Jurnal E38 juga memunculkan saldo awal selisih pembelian tahun 20X2. Selisih pada awal 20X1 saat tanggal kombinasi bisnis sebesar 87.500.000 berkurang oleh sejumlah penghapus bukuan selama tahun 20X1. Selama tahun 20X1, PT Induk menghapus bukuan 5 juta selisih terkait dengan persediaan yang terjual di tahun 20X1 dan mengamortisasi selisih 6 juta terkait dengan bangunan dan peralatan serta 2.500.000 terkait dengan goodwill. Sehingga saldo awal selisih masih belum diamortisasi pada awal 20X2 adalah sebesar 73.500.000 yang didapat dari pengurangan 87.500.000 dikurangi 5 juta, dikurangi 6 juta, dan dikurangi 3 juta. Dalam kertas kerja alokasi selisih pembelian 20X2 berbeda dari alokasi pada tahun pertama dikarenakan oleh yang pertama, tidak adanya alokasi yang dibuat untuk persediaan atau beban pokok penjualan. Yang kedua, akumulasi penyusutan harus dimasukkan dalam kertas kerja untuk menunjukkan tambahan penyusutan atas bangunan dan peralatan pada kertas kerja konsolidasian tahun 20X1. Seharusnya, hal ini menjadi bagian dari total konsolidasi 20X2, namun tidak secara otomatis dicatat ke depan atau carry forward dari kertas kerja tahun sebelumnya. Yang ketiga, yaitu penyesuaian atas penurunan nilai goodwill. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal E39, mengalokasikan selisih pembelian pada 1 Januari 20X2. Karena tiap tahun kertas kerja dibuat dari data neraca saldo yang dilaporkan masing-masing perusahaan terpisah, bukan dari kertas kerja tahun sebelumnya, 6 juta tambahan akumulasi penyusutan yang dimasukkan dalam kertas kerja pada akhir tahun 20X1 tidak secara otomatis tercatat di kertas kerja tahun 20X2. Sehingga jurnal kertas kerja untuk mengalokasikan selisih tiap waktu harus ditambahkan dengan tambahan akumulasi penyusutan seluruh tahun sebelumnya atas nilai selisih yang dialokasikan ke aset yang dapat disusutkan. Penyusutan tahun 20X2 sebagai bagian dari selisih yang dialokasikan ke bangunan dan gedung terdapat pada ayat jurnal E40. Jumlah tambahan beban penyusutan tiap periode sama dari tahun ke tahun kecuali 1. Metode penyusutan yang digunakan selain garis lurus, 2. Beberapa aset yang mendasari dijual, atau 3. Beberapa aset yang telah disusutkan penuh. Itu atas ayat jurnal eliminasi 37 sampai ayat jurnal eliminasi 41 telah ditampilkan figur 415 yang merupakan kertas kerja metode ekuitas untuk laporan keuangan konsolidasian tahun kedua setelah kombinasi bisnis akuisisi penuh di atas nilai buku. Kemudian, untuk laba bersih dan saldo laba konsolidasi, perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi di akhir tahun 20X2 dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada figur 416. Diketahui laba bersih konsolidasi 20X2 sebesar 228 juta dan saldo laba konsolidasi sebesar 585 juta. Yang terakhir dari materi saya adalah hutang dan piutang antar perusahaan. Seluruh bentuk hutang piutang antar perusahaan perlu dieliminasi ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Jika perusahaan berhutang kepada afiliasi sebesar 1 juta, perusahaan yang satu mencatat piutang sebesar 1 juta di pembukuannya yang terpisah dan yang lainnya memiliki utang dengan nilai yang sama. Ketika laporan keuangan konsolidasi disiapkan, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan adalah seperti ayat jurnal E41 yang tertera pada slide. Jika ayat jurnal eliminasi tidak dibuat, kedua aset dan liabilitas konsolidasi dicatat dengan jumlah yang sama. Jika terdapat bunga di hutang atau piutang antar perusahaan, seluruh akun yang terkait dengan klaim antar perusahaan harus dieliminasi dan menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Jika seluruh klaim tersebut tidak dihapus, maka akan dapat menimbulkan distorsi dalam saldo konsolidasi. Hasilnya, besaran utang dari gabungan kedua entitas tampak lebih besar dari yang seharusnya. Rasio modal kerja menjadi tidak benar dan perbandingan lainnya dapat terdistorsi.